bagi kaula muda yang pertama dapat mendapatkan pengalaman praktis. Mahasiswa dapat terlibat langsung dan untuk kedepannya dalam berbagai bisnis, pengembangan proyek dan manajemen proyek dengan diawali dengan berwirausaha. Yang kedua, mengembangkan potensi diri. Dalam berwirausaha, kaula muda dapat mengembangkan dirinya dengan mengasah kreativitas dan kemampuan berpikir inovatif. Dan yang ketiga, membentuk jiwa kewirausahaan. Kaula muda dapat mengasah jiwa kewirausahaannya, soft skill dan manajerial. Dan yang terakhir itu untuk sebagai awal dalam menuju dunia kerja. Karena dengan wirausaha kita mendapatkan skill-skill yang akan dipakai dalam dunia pekerjaan. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan alasan memilih usaha kuliner. Yang pertama yaitu modalnya yang terjangkau. Modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha kuliner bisa terbilang kecil dan terjangkau. Yang kedua, potensi pasar yang luas. Karena makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok setiap orang, sehingga bisnis kuliner memiliki potensi pasar yang luas. Yang ketiga, kebebasan berkreasi. Bisnis kuliner memberikan kebebasan untuk berkreasi dengan ide-ide baru dalam menciptakan makanan. Yang keempat, fleksibilitas tempat usaha. Tidak harus memiliki outlet. Bisnis kuliner memiliki fleksibilitas dalam tempat usaha. Yang kelima, proses pemasaran mudah. Usaha kuliner memiliki kemudahan dalam memasarkan produk. Yang keenam, resikonya kecil. Karena jika makanan tidak laku terjual, makanan tersebut bisa dikonsumsi dengan sendiri. Yang ketujuh, variasi jenis. Ada banyak jenis makanan yang bisa dikembangkan. Yang kedelapan, banyak peminat. Bisnis kuliner memiliki banyak peminat. Maka dari itu, dengan keuntungan dalam berwirausaha kuliner, kelompok kami mengambil wirausaha pisang maniak. Baiklah, jadi di sini saya Amel akan menjelaskan kenapa kelompok kami memilih pisang maniak sebagai produk kewirausahaan kami. Memilih pisang maniak sebagai produk kewirausahaan memiliki beberapa alasan yang kuat. Yang pertama dan yang pastinya, pisang adalah buah yang mudah ditemukan di berbagai daerah, terutama di Indonesia yang memiliki iklim tropis. Ketersediaan yang melimpah ini menjadikan pisang sebagai bahan baku yang mudah didapat dan relatif murah. Pisang adalah sumber energi yang baik karena kaya akan karbohidrat, vitamin, dan mineral. Keunggulan ini dapat dijadikan nilai jual, terutama untuk konsumen yang peduli dengan kesehatan. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pola makan sehat, produk olahan pisang yang alami dan minim pengawet bisa menjadi pilihan yang diminati. Produk berbasis pisang memiliki pasar yang luas, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Produk ini juga bisa dipasarkan secara lokal maupun diekspor. Pisang maniak memberi ruang bagi inovasi dalam rasa, kemasan, dan branding. Dengan kreativitas yang tepat, produk ini dapat memiliki daya tarik tersendiri di pasar. Beberapa olahan pisang seperti pisang maniak ini memiliki daya tahan yang cukup lama sehingga cocok untuk dijual dalam skala besar dan distribusi yang luas. Dengan alasan-alasan tersebut, pisang maniak bisa menjadi pilihan yang strategis dalam kewirausahaan, baik dari sisi produksi, pemasaran, maupun keberlanjutan bisnis. Baik, di sini kami memerlukan alat dan bahan untuk membuat pisang maniak. Untuk bahan, tentu saja bahan utama untuk membuat pisang maniak adalah pisang. Bahan selanjutnya ada tepung terigu, tepung tapioka, tepung beras, vanili, gula, minyak goreng, dan air. Untuk alat, kami memerlukan alat yaitu ada penggorengan, kompor gas, tabung gas, peniris minyak, wadah untuk mengadon, capit gorengan, wadah untuk pembeli, dan pisau. Baik, yang tadi adalah alat dan bahan yang kami perlukan untuk
membuat pisang maniak. Proses pembuatan pisang maniak. Pertama-tama siapkan alat dan bahan. Bahannya pertama itu ada pisang, tepung terigu, gula, garam, vanili, baking powder, air, dan margarin cair. Lalu ada alatnya yaitu penggorengan, kompor, wadah adonan, wadah kemasan, sendok, capit penggorengan, whisk, dan plastik. Cara pembuatannya yaitu pertama-tama buat adonan, tambahkan tepung terigu, garam, gula, vanili, margarin cair, dan baking powder ke dalam serta air ke dalam wadah adonan. Lalu aduk sampai merata. Kemudian iris pisang dalam ukuran 1 gigitan. Kemudian masukkan pisang ke dalam adonan tersebut, lalu digoreng ke penggorengan. Goreng sampai pisang matang atau sampai berwarna golden brown. Kemudian setelah pisang matang, angkat dan tiriskan. Lalu masukkan ke dalam wadah kemasan dan tambahkan susu kental manis, keju atau glaze sesuai request pembeli. Kemudian tutup kemasan tersebut, lalu masukkan dalam plastik dan produk siap dinikmati. Sekian dalam proses pembuatan pisang maniak ini. Semoga bisa membantu. Mengenai produk yang kami buat, kami telah merincikan terkait biaya yang kami butuhkan dan alat-alat yang akan kami gunakan. Terkait rincian biaya dan alat yang kami gunakan akan kami tampilkan di slide berikutnya.